Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herni Setiawati pada materi kuliah dengan judul Lulur yang merupakan bagian dari sediaan semi solid. Lulur itu sebetulnya awal mulanya itu berasal dari sediaan tradisional. Jadi pada awalnya bisa dalam bentuk serbuk, kemudian pada saat mau digunakan baru ditambahkan cairan, ya, dalam hal ini bisa air atau cairan lainnya yang direkomendasikan. Tetapi pada dewasa ini lulur sudah berkembang menjadi bentuk sediaan, bisa dalam bentuk krim ataupun pasta, ya, yang di dalam proses pembuatannya itu komponennya ada juga yang dikombinasi dalam bentuk scrub, sehingga tujuan dari pemakaian lulur itu sendiri akan menjadi lebih kompleks. Nah, kalau secara tradisional biasa juga lulur disebut dengan bedak mangir. Pada umumnya itu berasal dari ekstrak bahan alam yang bisa berasal dari tanaman ataupun buah-buahan, kemudian dibuat dalam bentuk scrub yang digunakan untuk kecantikan, dan pemakaiannya dioleskan atau digosokkan perlahan di seluruh tubuh sehingga kulit akan lebih bersih dan halus. Itu secara umum tujuan lulur seperti itu. Kemudian bahan pembuatan lulur itu tergantung dari tujuan dari pembuatan lulur itu sendiri, ya. Pada umumnya biasanya akan menyertakan komponen yang bersifat antioksidan dari bahan alam, ya. Komponen-komponen tersebut bisa berasal dari ekstrak rempah, kemudian daun-daunan, bunga, susu, coklat, kopi, ataupun buah-buahan. Secara umum, lulur memberikan khasiat untuk menghilangkan kotoran dari badan, kemudian menghaluskan kulit, menjaga kelembapan kulit, merawat elastisitas sekaligus mencerahkan kulit, kemudian memberi nutrisi pada kulit dan aromaterapi, kemudian mengangkat sel-sel kulit yang mati. Nah, seperti saya jelaskan di sebelumnya, ya, lulur ada yang dalam bentuk krim ataupun pasta, ya, yang di sini nanti kita bisa melakukan explore dalam membuat atau memformulasi sediaannya, ya. Lulur yang berbentuk krim memiliki tekstur butiran yang kasar dan dapat mengangkat sel-sel kulit mati. Kemudian yang kedua ada lulur yang bersifat bubuk atau powder dengan zat-zat aktif tertentu yang dapat menutrisi kulit. Biasanya dibuat dari susu, kemudian kelapa dan sari bengkoang, yang berguna sebagai zat tambahan. Kemudian bisa juga ditambahkan antimikroba dan bahan-bahan yang bersifat menjaga kelembapan. Nah, untuk bahan-bahan alam yang bisa digunakan sebagai pembentuk lulur nanti bisa dibaca sendiri, ya. Ini sampai akhir materinya berisi bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai lulur yang berasal dari alam. Ada coklat, kemudian kopi, bunga melati, kemuning, buah stroberi, green tea, susu, ya, coconut, cendana, bengkoang, ya, kemudian ketan hitam, alpukat, lidah buaya, minyak zaitun, minyak almond, minyak chamomile, teh hijau. Nah, nanti komponen-komponen itu bisa dikombinasi. Kemudian untuk membuat formulanya tentu kita harus
memakai konsep yang sama dalam melakukan peracikan sediaan semi solid. Jadi kita cek dulu bagaimana komponen penyusunnya. Apakah kita akan membuat dulu dalam bentuk serbuk, dalam bentuk krim ataupun pasta ya, atau lotion yang lainnya ya, suspensi misalnya, itu bisa juga. Kemudian kita pelajari dulu komponen bahan aktifnya, karakteristiknya bagaimana. Nah, setelah itu baru kita rencanakan proses peracikannya. Setelah jadi, sediaan tersebut juga tetap harus dilakukan evaluasi. Secara umum evaluasinya akan mirip dengan yang ada pada krim ataupun salep. Ya, hanya saja tentunya kalau misalnya di sini sifatnya akan terus digunakan ya, lulur itu kan kita harapkan kalau karena bukan termasuk obat, biasanya akan digunakan secara kontinu, maka evaluasi yang sifatnya untuk mengetahui hedonis itu akan kita lakukan, misalnya organoleptis, kemudian bau, warna, apakah disukai oleh masyarakat atau tidak, kemudian comfortable atau tidak jika digunakan, itu harus kita lakukan evaluasi ya, karena tujuannya adalah untuk kecantikan. Itu mungkin yang spesifik yang membedakan dengan sediaan semi solid yang lain. Mungkin kalau yang obat ya, karena biasanya ketika kita menggunakan obat itu ditujukan pada saat kita sakit sehingga tidak ada pilihan. Jadi seandainya ada bau yang kurang enak pun bisa ditahan. Tetapi kalau kita membuat kosmetik, tentunya yang pertama itu justru dari organoleptisnya, bisa disukai oleh banyak orang, bisa diterima oleh masyarakat ya. Itu yang menjadi tujuan utama. Atau lebih jauh lagi, kalau memang mau diproduksi dan dijual belikan sebagai bisnis, maka yang pertama dicek adalah penerimaan di masyarakat, tren di masyarakat, apakah produk kita ini bisa diterima di masyarakat atau tidak. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.